Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustaz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya Kiai. Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Yusuf, Jakarta Utara. Pertanyaannya, Kiai, apa hukumnya memandikan dan mengkafani jenazah yang bukan mahram? Jika diperbolehkan, apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya bicara tentang memandikan jenazah bukan mahram. Ini berarti yang ditanyakan kalau berbeda jenis kelaminnya. Kalau tidak berbeda jenis kelaminnya, ini tidak ada kolerasinya antara mahram dengan bukan mahram. Yang memandikan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Itu tentu tidak ada kaitan terkait dengan mahram. Tetapi kalau yang dimandikan itu adalah berbeda jenis kelaminnya, maka ulama berbeda pandangan. Prinsipnya lelaki memandikan lelaki dan perempuan memandikan perempuan. Nanti ada ulama yang membolehkan memandikan antara suami dengan istri. Suami memandikan istrinya atau istri yang memandikan suaminya. Ada yang dibalik separoh. Suami tidak memandikan istri tapi istri boleh memandikan suami. Nah, ini yang dikatakan keterkaitan dengan mahram atau bukan mahram. Kalau dia memiliki hubungan kekerabatan mahram seperti anak memandikan ibu atau ibu memandikan anak, maka hukumnya boleh ya. Jadi kalau ada orang ibunya meninggal maka dia ikut memandikannya, tentu tanpa melihat aurat vitalnya. Kan itu biasa dilakukan ketika memandikan, itu biasanya ada kain yang menutup kemudian dibersihkan dari atas itu, maka hukumnya boleh. Nah, kalau misalnya ini terkait dengan hubungan suami istri ya. Kalau istri memandikan suaminya, nanti orang kan bertanya Mbak Eva, loh setelah selesai dimandikan, kan itu tidak menutup kemungkinan adanya persentuhan. Apakah membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu? Maka ulama yang menyatakan sentuhan laki-laki membatalkan dengan perempuan itu bahkan sekedar bersentuhan, seperti mazhabnya Imam Syafi'i itu sepakat. Kalau sudah berbentuk jenazah, dia sudah mandikan, dia wudhukan dan dia menyentuh, maka tidak batal wudhunya karena sudah tidak ada taklif lagi. Karena dia sudah bukan orang hidup gitu loh. Oke. Jadi tidak ada kaitannya begitu ya kalau urusan wudhu. Jadi kalau suami memandikan ya? istri memandikan suami, kemudian setelah memandikan ada hal yang memaksa dia untuk bersentuhan. Misalnya anak rambutnya belum rapi, diperbaiki. Itu tidak lagi membatalkan wudhu sang istri yang meninggal yang sudah diwudhukan oleh suaminya gitu. Oke, baiklah. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kiai. Ini pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya, bagaimana cara memperlakukan janin yang keguguran? Janin yang digugurkan mungkin ya. Apakah diperlakukan seperti mayit yang harus dimandikan, disolati dan dimakamkan? Ini berbeda terkait dengan usia janin tersebut. Jadi kalau dia masih berbentuk zigot, gumpalan darah, maka kata ulama hanya dikuburkan sebagai bagian dari walaqad karramna bani Adam. Allah memberikan penghormatan kepada anak keturunan Nabi Adam. Di situ tidak harus dikafani seperti mengkafani jenazah, tidak memandikan karena tidak mungkin, apalagi mensolati. Tetapi ketika janin itu gugur dan sudah berbentuk manusia, itu dalam fikih dikatakan usia 4 bulan ke atas, maka dia diperlakukan seperti jenazah pada umumnya, dimandikan, dikafani dan juga disolati. Hanya bedanya ketika kita mensolatkan anak-anak yang belum balik, yang belum kena taklif, itu tidak Allahumma ghfir lahu warhamhu, karena dia kan belum punya dosa, Mbak Eva. Tetapi dikatakan Allahumma, ya Allah berikan kami kesabaran, kekuatan dan pahala ketika kehilangan anak, dan jadikan anak ini sebagai tabungan kami kelak di akhirat gitu. Jadi doanya doa berbeda. sholatnya beda ya, iya, ya. Walaupun tidak ada larangan dia membaca doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mato. Itu tidak ada yang melarang, tetapi ada ulama yang mengarahkan kalau dia meninggal dalam keadaan janin seperti itu kan tidak ada dosanya. Atau anak-anak yang belum sampai usia dewasa balik, maka
maka doanya, ya Allah, mudah-mudahan Engkau besarkan pahala kami ketika menghadapi musibah dengan sabar kehilangan anak, dan jadikan anak ini sebagai tabungan untuk orang tuanya kelak memberikan syafaat di akhirat. Doanya dalam hati ya Kiai, Oh ya enggak, berarti ya, dibaca boleh Mbak Eva kalau dia sholat. Oh iya, kalau dia bahasa Indonesia maka dibahasa Arab kan. Nanti ada Allahumma ja'alhu duhran dan sebagainya, itu para pemirsa bisalah mencari di medsos banyak doa-doa yang dengan tuntunan bahasa Arab seperti itu. Oke, jadi kalau masih dalam bentuk zigot itu langsung dikuburkan saja. Kalau sudah berbentuk manusia tidak diproses seperti layaknya manusia. Tetapi kalau sudah berbentuk manusia, fikih menggambarkan 4 bulan ke atas, itu sudah diperlakukan seperti manusia apa adanya. Oke, baiklah. Baiklah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Wina di Jawa Timur. Pertanyaannya, Kiai, ada sebagian daerah yang menguburkan jenazah seorang muslim menggunakan peti mati. Oh iya. Apakah cara ini dibenarkan dalam agama? Tidak bicara benar atau salah, tetapi tradisi kaum muslimin itu menguburkan jenazah itu tanpa peti. Makanya menguburkan jenazah menggunakan peti itu hukumnya makruh. Mbak Eva ya, hukumnya makruh. Itu para pemirsa bisa melihat dalam bahasan terkait dengan jenazah dalam literatur fikih mazhab al-imam asy-Syafi'i itu jelas wa yukrahu dafnuhu bit tabut. Jadi kalau pakai tabut kotak itu hukumnya makruh, kecuali ada alasan ya yang mewajibkan kita menggunakan peti tadi. Misalnya Mbak Eva ya, kondisi jenazah yang sudah rusak parah, nauzubillah, ya, dia kemudian sudah diotopsi di tempat lain, misalnya kecelakaan udara di negeri yang lain, datang ke kita sudah melalui proses perjalanan yang panjang, kalau itu dibuka mengkhawatirkan ada bau atau ada kondisi yang tidak menyenangkan lah ya, maka dibiarkan dikubur dengan petinya. Atau kondisi kuburannya, bisa jadi tanahnya itu berair. Ya, kayak kita punya lahan misalnya di beberapa daerah di kawasan Sumatera, itu kalau kita gali keluar air dari dalam tanah itu gitu kan, itu yang di lahan-lahan gambut misalnya, maka dia dikuburkan menggunakan apa ini? Peti. Kalau tidak didapatkan tempat lain yang kering. Jadi kondisinya seperti itu. Tapi di luar kondisi situasional seperti itu, maka sunnahnya, tradisinya dalam Islam itu dikubur tanpa menggunakan peti. Atau mungkin seperti kemarin Kiai pada saat pandemi COVID-19 oh iya, itu kan harus itu ada alasan kesehatan misalnya, ya, itu dibenarkan. Makanya kan sebagian kain kafannya itu juga dilapisi oleh plastik kan. Seperti kita membungkus koper di bandara itu, di wrapping ya, itu jenazahnya diperlakukan seperti itu. Apa hukumnya? Boleh. Karena sunnahnya sebetulnya kain kafan yang diikat itu, mohon maaf ya pemirsa, tali pocongnya, itu begitu nanti masuk ke kuburan dan dihadapkan ke arah kiblat itu dibuka Mbak Eva mukanya. Tapi ketika itu tidak memungkinkan, maka dibiarkan tertutup karena alasan misalnya pandemi COVID kemarin. Oke, baiklah. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.